Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ina Marlina selaku Ketua Umum dari Alisa Khadijah Ijmi, Ibu-ibu dari Panitia Rakernas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan Maulana dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Pada kesempatan siang ini, em, saya terima kasih banyak sebelumnya telah mengundang kami gitu menjadi narasumber gitu ya dalam kesempatan siang ini. Em, izinkan kami menyampaikan informasi gitu terkait dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Eh, apakah dari panitia akan share screen atau dari saya? Eh, Mohon izin untuk yang akan share screen tayangan, apakah dari panitia atau saya yang akan share screen-nya? Oke, saya izin share screen ya. Eh, Semoga sudah terlihat untuk tayangan saya. Baik, ibu-ibu semua, mohon izin, mungkin sekitar 10 atau 15 menit kami akan sampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kami sampaikan juga mengenai peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama, eh, saya ingin menunjukkan bahwa bicara mengenai ekonomi dan keuangan syariah, ini bicara potensi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terlihat di tayangan, bahwa sudah banyak negara-negara yang mulai memperhatikan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan terdapat negara-negara yang secara mayoritas masyarakatnya itu bukan masyarakat Muslim seperti itu. Di sini bisa melihat salah satu contohnya Thailand. Thailand sudah mencanangkan gitu ya negaranya sebagai pusat dapur halal dunia. Lalu ada Inggris juga di mana London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Di Tiongkok dia menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Bahkan untuk pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah adalah Brazil, untuk yang pemasok daging sapi halal terbesarnya yaitu Australia. Dan ini ibu-ibu semua mungkin tahu ya kalau ada kosmetik-kosmetik kecantikan gitu ya, biasanya larinya ke Korea. Bahkan Korea Selatan pun dia fokus untuk menjadi produsen kosmetik halal dunia dan bahkan destinasi utama pariwisata halal. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini sudah mulai dilirik sebagai potensi ekonomi baru gitu ya di negara mereka masing-masing. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Untuk saat ini posisi di Indonesia sebagaimana SGI report itu ya, laporan Global Islamic Economy, untuk di tahun 2005 2026 posisi Indonesia ternyata turun Ibu-ibu semua. Indonesia bertahan
di tahun 2023 sampai dengan 2024 itu ya, posisinya di 3 dan saat ini mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari sektor-sektornya, bicara mengenai kenapa Bank Indonesia sampai harus turun gitu ya, apa namanya, untuk ngurusin ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ini kalau kita lihat secara undang-undang, khususnya Undang-Undang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memiliki tujuan yang pertama stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang ujungnya nanti ini semua dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, karena mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti yang tadi saya sampaikan juga, ekonomi dan keuangan syariah adalah menjadi potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baru gitu ya di Indonesia. Hal inilah yang membuat Bank Indonesia ini membantu pemerintah gitu ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan selain itu, kalau kita melihat bagaimana pandangan lainnya gitu ya terkait dengan preferensi ekonomi syariah, ya, ini ternyata di dunia sana pun ini sudah mulai yang namanya mereka preferensinya terhadap eh, kebijakan-kebijakan yang secara inklusif gitu ya atau mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Yang biasanya ini mereka yang paling senang itu dengan ekonomi-ekonomi yang mendukung tidak adanya kerusakan lingkungan seperti itu contohnya. Dan di pemerintah sendiri di Indonesia sendiri ini juga dalam RPJPN dan juga RPJMN ini juga sudah dimention juga, sudah disebutkan juga adanya terkait dukungan ekonomi dan keuangan syariah. Dan inilah framework kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sendiri terkait dengan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, kita punya cita-cita ibu-ibu semua. Kita pengen menjadikan Indonesia ini jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Tadi setelah dari negara-negara lain tuh punya cita-cita, ya kami juga sama nih, Indonesia juga sama. Indonesia pengen jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri, kita bisa dilihat ada 3 tiang nih, ada 3 tiang ibu-ibu. Tiang yang pertama, kita dorong ekosistem rantai nilai halalnya. Satu sisi dari sisi produksinya, secara produksinya ini kita dorong nih untuk terkait dengan yang berintegrasi dengan daya saing dan lain-lainnya mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Di tiang yang kedua, kita optimalin pembiayaan syariahnya. Dan yang di tiang yang terakhir, tiang ketiga, kita perluas literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah. Dan pada kesempatan siang ini adalah bagian dalam menjalankan tiang yang ketiga, ibu-ibu semua. Kita ingin memperluas pengetahuan, informasi terkait dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti itu. Dan ini sekilas saja apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia perannya ini sebagai air. Apa tuh air? Akselerator, inisiator, dan juga regulator. Kita mengakselerasi, kita menginisiasi juga terkait dengan program-program mengenai XR dan juga kita pun ya, jelas sebagai central bank kita memiliki regulasi gitu ya, mengeluarkan regulasi terkait dalam mendorong keuangan syariah. Dan dari kebijakan-kebijakan tadi, kita melakukan inisiasi ibu-ibu semua. Dari RPJPN, dari RPJMN, kita kolaborasi dan sinergi dengan kementerian lembaga lain. Kita melakukan yang namanya inisiasi strategi nasional. Di sini ada 6, ibu-ibu semua. Ada Gerbang Santri, Jawara Ekspor, Gemah Halal, Sapa Syariah, Kanal Ziswaf, dan yang keenam Lentera Emas. Ya, apa aja sih? Kalau gerbang santri ini gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal. Untuk yang jawara ekspor, ini jaringan wira usaha syariah mendorong ekspor. Untuk yang gemah halal, ini gerakan berjamaah akselerasi halal. Sapa Syariah adalah sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah. Kanal Ziswaf adalah kolaborasi nasional pengembangan Ziswaf. Dan terakhir, dalam mendukung literasi ada Lentera Emas atau literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah menuju Indonesia Emas. Dan
Ibu-ibu semua, ini adalah slide terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa jangan lupa di bulan Oktober nanti, tepatnya tanggal 14 sampai 18 Oktober, ada kegiatan yang kita punya visi mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ya, ini adalah salah satu bentuk literasi ya, bentuk literasi yang paling puncaknya gitu, yang paling wahnya. Kita akan adakan kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Jadi ISEF ini adalah platform ekonomi dan keuangan syariah yang tahunan kita lakukan, dan ini adalah wadah kolaborasi penggiat XR ya, yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Nanti insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta International Convention Center tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2026. Lagi-lagi ini adalah kegiatannya ada apa aja? Ada Syariah Forum, ada Syariah Fair, ada Syariah Education dan Literasi. Nanti di sana ada forum-forum yang sifatnya internasional, ada forum-forum nasional, bahkan ada forum mengenai komunitas perempuan ya. Ini adalah sebagai wadah yang pas, misalnya kita bisa berkolaborasi gitu ya dengan asosiasi Khadijah ini gitu, seperti itu. Nanti di Syariah Forum ada Syariah Fair juga, ada exhibition, dan ada exhibition halal food, ada exhibition mode fashionnya, fashion show-nya juga ada. Ada beberapa festival-festival atau kompetisi-kompetisi seperti kompetisi memasak nanti itu HCC, dan juga di situ juga ada bulan pembiayaan syariah, business matching dan lain halnya. Untuk syariah edukasi kita juga ada kompetisi-kompetisi yang sifatnya untuk edukasi, terus ada talk show, tablik akbar, kita akan undang beberapa eh, penceramah kondang gitu ya untuk menyampaikan tablik akbar nanti di ISEF nanti. Itu mungkin ibu-ibu semua yang bisa saya sampaikan informasi-informasi update terkait dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dan juga kegiatan ISEF nanti. Ibu-ibu bisa nih cek langsung atau follow deh langsung sekalian di Instagram kami @isef.id, atau ada TikToknya juga isef.id. Ibu-ibu juga bisa melihat apa sih ISEF itu, bisa nonton di YouTube, yaitu YouTube ISEF Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, silakan, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas paparannya. Ini kita buka sesi satu. Apakah boleh dibuka pertanyaan untuk sesi tanya jawab, Pak? Boleh, boleh, silakan, silakan. Nanti Oke, mohon dibantu. ya. Selamat siang, Pak Ridwan. Assalamualaikum. Suara saya terdengar, Waalaikumsalam Pak Ridwan? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, terdengar, Ya, terdengar jelas, Ibu. Iya. saya Dewi, Pak, dari Bogor. Tadi paparannya menarik sekali kalau Indonesia tuh akan menjadi pilar ekonomi syariah dunia. Untuk BI sudah mempersiapkan berbagai strategi. Nah, saya melihat di sini tadi Bapak bilang ada tiga pilar utama. Nah, sebenarnya potensi kita di Indonesia ini, terutama kita yang muslimah pengusaha ini, Pak, bagaimana caranya kita bisa tiga pilar itu bisa sejalan begitu, Pak, sehingga dampaknya lebih cepat lagi lah untuk ekonomi syariah ini bisa diamalkan di seluruh dunia lah, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, saya izin langsung menjawab ya, Bu ya. Langsung Eh, dijawab, Pak. ya, ya, baik. Terima kasih, Bu Dewi, pertanyaannya. Jadi, eh, tiga pilar tadi, kalau saya ulangi kembali, jadi yang pertama, pilar yang pertama itu kita gimana caranya nih, Bu? Kita gimana caranya nih memperkuat dari sisi produknya, Bu. Produk halal utamanya, Bu. Kita perkuat produk halalnya, ya. Kalau saya boleh mengulang kembali, mengulat produk halalnya, ada ekosistemnya, Bu. Kita, Bu, ada ekosistem halalnya juga, dari mulai produk ibu nanti dilakukan sertifikasi halal gitu ya oleh BPJPH dan lain halnya, untuk didorong juga bagaimana tergo ekspor juga.
Dan yang di pilar kedua adalah bagaimana nanti ekspansi usahanya, Bu, melalui pembiayaan syariah. Nah, ini kita juga perkuat nih dari sisi perbankannya, dari sisi produknya juga nanti gimana caranya bisa matching dengan pembiayaannya. Dan yang ketiga ini juga yang penting, Bu, bagaimana kita meliterasinya, Bu. Ada yang namanya gaya hidup halal. Jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana, Bu, ini caranya mudah, Bu, sebenarnya. Kita sama-sama nih, Bu, kita sama-sama. Di Bank Indonesia sendiri ini kita punya yang namanya program industri kreatif syariah, Ibu. Jadi apabila kita punya standarnya, Bu. Jadi apabila ada pengusaha-pengusaha nanti, misalnya Ibu pelaku usaha yang punya produknya yang memang sudah siap go ekspor misalnya, atau siap ekspansi besar, atau punya produk yang ini produk ini cukup cukup besar gitu ya untuk bisa didorong misalnya. Ini kita, Bu, bisa dilakukan kurasi oleh Bank Indonesia untuk industri kreatif syariahnya. Nanti akan dikurasi oleh profesional ahlinya untuk dilihat, Bu, benar nggak sih ini produknya halal atau tidak. Lalu misalnya sudah bersertifikat halal, kita lihat lagi, Bu, ini produknya apakah dia sehat atau tidak. Karena kita tidak cukup, Bu, mendorong halal. Kita juga harus mendorong halal dan toyib, Bu. Seperti itu. Karena sekarang ini masyarakat saat ini lagi gencar-gencarnya gaya hidup sehat seperti itu. Makanya nanti akan diperkuat, Bu. Nanti akan dilakukan bootcamp, misalnya dilakukan bootcamp, dilakukan capacity building kepada pelaku usaha untuk memperbaiki produknya, untuk memperbaiki supaya bisa bisa ekspansi, bisa siap ekspor seperti itu. Itu dari yang pilar pertama. Nanti yang pilar keduanya, Bu, ketika produknya sudah siap, sudah oke, bisnis usahanya sudah berjalan dengan baik. Nanti kita matching ini, Bu, kita pertemukan dengan yang namanya pembiayaannya, Bu, dari sisi bank syariah atau mungkin dari institusi keuangan non-bank syariah juga kita pertemukan. Misalnya ada yang matching, misalnya Ibu ada butuh pembiayaan karena Ibu hanya bisa produksi berapa 1 ton misalnya, Ibu ya. Terus karena Ibu udah siap go ekspor, Ibu ketemu nih dengan buyer, bayarnya minta 3 ton. Ibu harus ada ekspansi pembiayaan. Nanti ditemukan dengan pembiayaan syariah. Itu dari sisi pilar keduanya. Lalu pilar ketiganya bagaimana terkait dengan literasi, Bu? Nah, ini sebenarnya yang kadang kita tuh suka meremehkan, Bu, terkait literasi. Padahal itu hal yang penting. Kenapa? Ibu-ibu bisa membayangkan, kita produk sudah halal. Kalau masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat Muslim, ternyata mereka masih acuh nggak acuh dengan produk halal. Apa yang terjadi, Bu? Pasti ini pengusaha nih sudah keluar modal untuk sertifikat halal, ternyata nggak ada yang mau, Bu. Mereka tetap aja beli atau konsumsinya tuh konsumsi produk-produk yang nggak harus halal. Nah, lewat literasi inilah, lewat pilar ketiga inilah, Bu, kita sama-sama, kita bareng-bareng gitu ya, Bu. Misalnya Ibu ada kegiatan seperti halnya hari ini misalnya, Bu. Ini adalah bagian dari literasi, Bu. Kami sampaikan gaya hidup halal itu penting banget. Kita sebagai umat Muslim itu wajib mengkonsumsi produk halal. Dengan adanya awareness atau masyarakat jadi tahu bahwa oh iya ternyata halal itu tuh sehat loh. Oh, ternyata saya sebagai umat Muslim, saya wajib mengkonsumsi yang halal. Gimana caranya? Oh, gampang dengan cara ngecek logo halal. Oh, ini sudah ada logo halalnya loh. Ketika masyarakat nanti sudah mulai aware, sudah mulai tahu, nanti dia ketika mau belanja makanan atau mau belanja produk apapun, yang dicari pertama adalah udah sertifikat halal apa belum. Nah, seperti itu, Bu. Jadi ini adalah ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang bersama-sama perlu berjalan dan tentu Bank Indonesia nggak bisa berjalan sendiri, Bu. Kami perlu berjalan bersama-sama. Dari mulai sisi tadi bicara produk halal. Kalau nggak ada BPJPH, kami nggak bisa juga berjalan, Bu, karena perlu ada dukungan juga dari BPJPH dalam mengakselerasi sertifikat halalnya. Kita sama-sama dengan BPJPH untuk meliterasi masyarakat untuk mau bergaya hidup sehat dan halal seperti itu. Dan tadi produk halal ya kalau nggak ada pelaku usahanya mau apa yang kita dorong ya, Bu ya. Terus kalau misalnya produk usahanya sudah oke, produk halalnya sudah oke, kalau
banknya nggak ada, bank syariah yang nggak ada, kita nggak bisa juga nih buat ngedorong pembiayaan syariah. Jadi ini kita berjalan bersama-sama Bu, dari mulai apa namanya otoritas-otoritas terkait, kementerian lembaga terkait, dari mulai UMKM yang ada, dari mulai perbankan-perbankan syariah yang ada, bahkan mungkin lembaga zakat atau lembaga wakaf yang ada ya Bu ya, yang bisa ngedorong produktivitas yang ada gitu ya. Dan masyarakatnya sendiri pun juga sama, perlu kita edukasi untuk mereka mau bergaya hidup sehat dan halal. Itu mungkin Bu Dewi, semoga menjawab ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya. Dan mungkin ini banyak sekali yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya mewakili teman-teman Alisa Hadijah Ichmi terkait sertifikasi halal. Apakah ada fasilitasi dari TJSL-nya Bank Indonesia atau bagaimana caranya ketika pelaku usaha ingin mendapatkan fasilitasi halal eh, seperti itu? Eh, dan juga kalau bisa ada fasilitasi haki juga karena haki itu kan juga sebagai dasar legalitas teman-teman pelaku usaha untuk menaikkan kelasnya ya Pak Ridwan ya seperti itu. Mohon penjelasan dan pencerahannya nih. Terima kasih. Iya, baik, saya izin menjawab Ibu. Betul Bu, jadi kalau bicara kolaborasi ya Bu ya, kita Bank Indonesia tadi seperti saya sampaikan, kita ada salah satu inisiasi strategi Gema Halal Bu, gerakan berjamaah sertifikat halal. Yang artinya Bank Indonesia itu memang ada fasilitas juga Bu untuk membantu, tapi di sini kita tidak langsung ke pelaku usahanya Bu. Jadi kita kolaborasinya biasanya ini dengan JPH Bu, atau semacam LPH-LPH-nya yang ada, atau kampus-kampus yang memang mereka sudah diakui oleh BPJPH untuk menjadi penyelia halalnya atau pendamping produk halalnya misalnya Bu. Nah, ini kami biasanya melatih SDM halalnya Ibu. Dari pelatihan SDM halalnya itu, mereka kan biasanya diwajibkan untuk ada UMKM yang didampingi ya Bu ya. Nah, ini biasanya bentuk kolaborasi seperti itu Bu. Jadi harapannya nanti UMKM dari misalnya dari Alisa Khadijah nanti itu bisa didampingi secara gratis oleh apa namanya lembaga penjamin halalnya tadi Bu, atau pendamping halalnya tadi. Nanti bentuk kerjasamanya adalah Bank Indonesia dengan si lembaganya itu Bu, yang diakui oleh BPJPH. Seperti itu Bu. Itu bagian dari kolaborasi yang selama ini kami lakukan Ibu. Jadi memang eh, kami belum bisa memberikan fasilitas langsung ke UMKM-nya, tapi yang kami lakukan adalah penguatan SDM halalnya. Seperti itu, Ibu. Lalu untuk fasilitasi haki, sejauh ini memang kami belum menyentuh ke sana, Bu, karena fokus saat ini, karena memang info dari BPJPH juga, ini masih banyak nih potensi produk-produk yang belum bersertifikat halal. Bahkan kalau tidak salah, tahun ini itu pemerintah akan mewajibkan untuk produk makanan minuman itu wajib bersertifikat halal. Nah, ini yang mau kita dorong tuh adalah utamanya adalah produk halalnya dulu. Seperti itu Ibu, mungkin bisa jawab ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya. Nanti kami akan sampaikan ke teman-teman di komunitas Alisa Hadijah karena tentunya fasilitas haki atau merek itu memang menjadi legalitas awal ya ketika seperti halnya manusia pasti memiliki akte lahir, begitu Pak Ridwan. Dan ini nampaknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Apakah bisa kita sampaikan secara tertulis yang nanti akan kita sampaikan ke pihak BI? Boleh, boleh, silakan Ibu. Nanti akan apa dibantu oleh teman saya, ada namanya Astrid ya Bu, nanti bisa disampaikan ke Mbak Astrid untuk pertanyaan. Oke, Pak. Nanti akan kami list atau collecting untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada hari ini, karena ini memang pesertanya luar biasa dari seluruh Indonesia, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan supportnya dari Bank Indonesia yang telah membantu terselenggaranya acara Rapat Kerja Nasional Alisa Hadijah Ichmi yang ketiga periode 2022 sampai 2027. Terima kasih, sukses, semoga sukses terus Alisa, Khadijah juga Ismi. Baik, Oke terima Ibu, kasih Pak silakan dulu. Ridwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam Nusantara.